Tahu nak Bapak, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan haram hukumnya bagi umat Islam golput. Bapak yang baik-baik sekarang nih ibu-ibu yang soleh-solehah ini semuanya, pas tanggal pencoblosan itu besok, ndak hadir Bapak. Nyantai-nyantai Bapak di rumah, pergi jalan-jalan Bapak ke Sungai Hijau, haram. Nah, begitu maknanya fatwa MUI itu. Main-main Bapak di rumah, sengaja Bapak cari alasan untuk tidak mencoblos. Majelis Ulama mengatakan haram hukumnya bagi Bapak. Berdosa Bapak. Masalah memilih pemimpin ini bukan perkara main-main. Bapak nih Bu, masjid ini pakai untuk membicarakan politik. Tak ada larangan. Saya ini ketua MUI. Duduk Bapak di sini semua bahas masalah politik nih. Yang tak boleh itu Pak RT, Pak RW, kalau kampanye di sini masang baliho gambar orang kampanye, lalu ada caleg yang kampanye, itu tak boleh. Tapi kalau Bapak bahas di sini politik, itu bagus. Daripada politik dibahas di KP-KP, itu politik KP jadinya. Daripada politik dibahas di karaoke-karaoke, hasilnya apa? Politik karaoke. Tapi kalau di masjid nih, bapak-bapak yang soleh-soleh nih membahas di sini, pasti hasilnya baik. Ini kan orang baik-baik semua nih. Ada orang jahat dalam nih. Pak, orang baik-baik itu Pak, pasti memilih orang baik-baik, itu otomatis. Orang jahat-jahat itu, yang dipilihnya jahat-jahat juga. Dan kalau terpilih pemimpin yang baik, ia pasti akan dikelilingi oleh orang-orang baik. Dia tak akan mau dikelilingi oleh orang-orang jahat. Dan kalau terpilih pemimpin jahat, ia akan pilih kawan-kawannya, anak-anak buahnya nyujuk jahat juga. Tak mau dia orang baik-baik. Kalau pemimpin itu pintar, maka dia akan dibantu oleh orang-orang pintar. Tapi kalau pemimpin itu dungu, dia juga akan dibantu oleh orang dungu-dungu. Nggak mau dia dudukkan orang pintar-pintar. Apa sebab? Ketahuan dungunya. Kepentingan umat, kepentingan agama itu tergantung di tangan pemimpin ini. Kalau sahabat bilang kan goresan tangannya itu, tanda tangannya itu bisa mengubah semua-semua. Lalu kalau keputusan itu merugikan umat, lalu mau bapak mau demo, demo apa? Ini mohon maaf lah, dimohon maaf contoh buruknya. Tiba-tiba ada pemimpin mengatakan Masjid Thayyibah rubuhkan. Bapak mau ngapa? Dan tangannya oleh wali kota. Bapak mau ngapa? Mau demo? Demo lah. Bulldozer jalan terus. Mau ngapa Bapak? Mau ngamuk-ngamuk? Mau ngadukan ke pengadilan? Adukanlah. Kalau sempat dapat pemimpin yang kayak gitu, kepentingan agama, kepentingan umat tak terjaga. Siapa tanggung jawab? Bapak berdosa, ibu berdosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pertama kali di malam hari ini kecuali hanyalah ucapan puja dan syukur kita kepada Allah. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah penguasa alam semesta. Bersamaan dengan itu, marilah pula kita mengucapkan salawat untuk Nabi junjungan alam Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang benar-benar mencintai kita umatnya. Mudah-mudahan bapak dan ibu yang ada di dalam masjid ini pun termasuk umat yang benar-benar mencintai beliau.
Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir malam ini pun nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, saya ceramah tak boleh lama-lama. Kalau Ustadz Somad ceramahnya kan 60 menit, maka saya tak boleh lebih dari 60 menit. Separuhnya aja lah, 30 menit. Apalagi anak-anak ini nengok piala ini banyak sekali nih. InsyaAllah dapat juara semua, dapat hadiah insyaAllah semua. Bapak dan Ibu, Abu Musa Asy'ari ditunjuk oleh Umar bin Khattab menjadi gubernur di Kufah. Dan ia mendapatkan perintah dari Umar bin Khattab melakukan sesuatu. Masalahnya, kapan dimulai pekerjaan itu? Tahun ini, tahun besok, atau tahun kapan? Perintah itu membuat Abu Musa Asy'ari bingung. Perlu Bapak ketahui, sampai Umar bin Khattab menjadi khalifah, dalam Islam tidak tahu tahun. Bulannya ada. Jadi kalau ada bulan Zulhijjah, Zulqaidah, kemudian ada Muharram, ada Safar dan seterusnya, itu sudah dikenal sebelum Umar bin Khattab. Cuman tahun keberapanya tidak ada. Dan mereka di situ pun tak kenal tahun Masehi. Di Arab tuh. Tahun Masehi itu tak tahu. Jadi kalau ditanya kepada mereka, kapan Nabi Muhammad lahir? Mereka sebut tahun apa? Tahun berapa? Mereka tak jawab tahun berapanya. Tahun berapa Nabi Muhammad lahir? Mereka sebut dengan tahun gajah. Jadi kalau ada peristiwa besar, tahun itu. Kalau umpamanya ada pohon besar tumbang, dan itu diketahui oleh orang banyak, tahun kapan anak kamu lahir? Tahun pohon itu jatuh, tumbang. Tak ada tahunnya. Lalu diusulkanlah kepada Umar bin Khattab, ayolah kita tetapkan tahun kita. Tahun berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Cuman pertanyaannya kapan mulainya? Tahun pertama itu kapan? Ada usulan dari sahabat. Kita mulai dari lahir Nabi. Tahun pertama umat Islam itu tahun lahir Nabi. Berarti tahun gajah hitungnya. Kapan bulannya? Rabiul Awal. Masalahnya, Nabi Muhammad lahir itu tanggal pastinya masih terjadi perdebatan pendapat para ulama. Mereka juga berbeda pendapat tanggal pastinya. Ada usulan lain. Kita buat tahun baru kita, tahun pertama kita itu tahun Nabi Muhammad wafat. Nabi Muhammad meninggal dunia. Mereka juga berbeda pendapat persis tanggal Nabi Muhammad meninggal dunia. Ada lagi yang berpendapat kita mulai tahun baru kita itu ketika Nabi menerima wahyu pertama kali. Nabi ditunjuk sebagai Nabi. Mereka juga berbeda pendapat kapan pertama kali Nabi menerima wahyu. Datanglah Utsman bin Affan dengan Ali bin Abi Thalib mengusulkan kepada Umar bin Khattab, kita mulailah tahun baru kita ini ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Dan mereka tidak berbeda pendapat kapan Nabi Muhammad hijrah pertama kali. Harinya pun mereka tak berbeda pendapat. Diputuskanlah oleh Umar tahun pertama kita, yaitu tahun Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Tepatnya itulah 1 Muharram. Jadi Muharram itu tahun Nabi Muhammad hijrah. Itulah hitung pertamanya. Jadi kalau sekarang 1443
Itu artinya Nabi Muhammad telah hijrah pertama kali 1445 tahun yang lalu. Sepakat para sahabat, Umar pun sepakat. Umar menambah, alasannya bukan Nabi hijrah saja, sebab Islam, kata Umar bin Khattab, mulai berkembang hebat, tersebar kemana-mana, itu karena Nabi Muhammad hijrah. Andai-andai, kalau kita berandai-andai ini, walaupun sebenarnya kita dilarang untuk berandai-andai, Nabi Muhammad tidak hijrah dari kota Makkah, maka mungkin Islam tak tersebar, bahkan tak sampai ke kota Pekanbaru ini. Itulah pikirannya. Dan salah satu di antaranya penyebab Umar memutuskan tahun baru itu di peristiwa hijrah, karena Nabi Muhammad berhasil membangun peradaban hebat di dunia ini dengan membentuk kota Madinah. Bapak pernah dengar kota Madani? Pekanbaru kota Madani. Wali kota Pekanbaru diubahnya menjadi wali Pekanbaru bertua. Kembali ke yang lama. Zaman Pak Herman kan Pekanbaru bertua. Kalau Bapak browsing di Google itu, banyak kota-kota di Indonesia ini menyebut dirinya kota Madani, bukan Pekanbaru saja. Kabupaten Madani banyak sekali. Mereka ingin menjadi kota Madani. Siapa yang mau ditirunya tuh? Kota Madani itu Madinah Munawwarah. Ia ingin tiru Madinah Munawwarah. Karena peradaban di kota Madinah itu waktu itu luar biasa, hebat. Dan sekarang semua kota-kota di dunia ini ingin meniru kota Madinah itu. Disebutlah mereka dengan Madani. Bapak nih Bu, sekurang-kurangnya menurut para ulama ada 4 kriteria kota Madani itu, kota Madinah. Jadi kalau mau jadi kota Madinah, persinya sahabat-sahabat dengan Nabi itu sekurang-kurangnya ada 4. Saya tak mau pakai kriteria Madaninya Firdaus, enggak. Kalau persinya Firdaus panjang, rumit, karena dia teknokrat. Ini persinya para ulama yang menyebutkan bahwa kota Madinah itu sekurang-kurangnya punya 4 hal. Maka kota itu jadi hebat. Kota itu bisa mengantarkan Islam kemana-mana. Dipuji, hebat kota Madinah itu. Ada 4. Apa itu? Saya mau bahas ke Bapak dan Ibu malam ini sikit-sikit, satu-satu. Apa katanya? Para ulama menyebut 1. Imamun adilun, pemimpinnya mesti adil. Alimun zahidun, ulama-ulama di kota Madinah tuh alim-alimnya, ilmuwan-ilmuwannya zuhud. 3. Ghaniyun wafirun, orang-orang kayanya dermawan. 4. Miskinun sobirun, orang-orang miskinnya sabar. Kalau mau kota Pekanbaru ini Madani, atau kampung ini nih Madani, RT RW atau kecamatan atau apa, atau Indonesia ini menjadi Madani seperti kota Madinah itu, maka harus 4 syaratnya. 1. Pemimpinnya adil, ulamanya zuhud, orang-orang kayanya dermawan, orang miskinnya sabar. Kita bahas satu-satu. Ini penting. Saya sengaja kaji ini sedikit malam nih, karena sebentar lagi kita mau pileg, mau pilpres, mau pilkada. Kayak kaji yang nomor 1 yang agak keras sedikit. Pemimpinnya adil. Bapak nih Bu, masalah kepemimpinan ini bukan masalah sepele dalam Islam. Jangan main-main Bapak nih. Tidak boleh main-main.
Tahu nak Bapak, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan haram hukumnya bagi umat Islam golput. Bapak yang baik-baik sekarang nih ha, ibu-ibu yang soleh-solehah ini semuanya, pas tanggal pencoblosan itu besok, ndak hadir Bapak. Nyantai-nyantai Bapak di rumah, pergi jalan-jalan Bapak ke Sungai Hijau, haram. Nah, begitu maknanya fatwa MUI itu. Main-main Bapak di rumah, sengaja Bapak cari alasan untuk tidak mencoblos. Majelis Ulama mengatakan haram hukumnya bagi Bapak. Berdosa Bapak. Tadi nanti pas tanggal pencoblosan itu kan biasanya tanggal merah tuh. Jangan Bapak jalan-jalan ke Sungai Gelombang. Hah? Coblos dulu baru pergi. Haram hukumnya. Apa sebab? Kenapa? Karena memilih pemimpin bukan masalah sepele. Masalah pemimpin penting sekali. Allah beri penghargaan tinggi kepada para pemimpin. Apa? Besok di hari kiamat ada 7 kelompok manusia Allah beri perlindungan. Yang Allah tak beri perlindungan kecuali kepada 7 kelompok ini. Dan pada waktu itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa kelompok pertama? Bukan ustaz. Bukan penghafal Al-Qur'an. Bukan buya-buya. Bukan orang yang rajin tahajud. Bukan hafiz Al-Qur'an. Siapa yang pertama? Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu Bapak, bisa saja baca Al-Qur'annya kurang. Sholat sunatnya kurang, puasanya kurang. Apa sebab? Karena sibuk dia memikirkan rakyatnya. Allah beri penghargaan dia lindungi Allah besok kalau dia menjadi pemimpin yang adil. Ada PRT sini? Hah? Allah lindungi Bapak besok di padang mahsyar. Kalau adil. Pemimpin itu bukan hanya presiden. Ini jangan Bapak langsung berpikir presiden aja. Sebab saya takut juga nih nengok wajah Bapak nih Bu nih, pendukung Jokowi nampak saya semua nih. Hah? Memilih pemimpin itu bukan perkara main-main. Nggak boleh Bapak, Ibu hanya gara-gara duit 50.000, 100.000, 200.000 Bapak main-main milih pemimpin. Bapak pilih orang-orang tak betul, orang-orang jahat, tak bisa. Dikasih jilbab. Udah dapat jilbab jamaah ibu-ibu sini belum? Belum ada caleg datang sini? Belum. Udah dibawa jalan-jalan ke Padang belum? Sebagian masjid tempat saya ada dibawa ibu-ibu tuh, ada yang bawa jalan-jalan ke mana-mana gitu kan. Jangan gara-gara itu lalu ibu pilih dia. Masalah memilih pemimpin ini bukan perkara main-main. Bapak nih Bu, masjid ini pakai untuk membicarakan politik. Tidak ada larangan. Saya ini ketua MUI ini. Duduk Bapak di sini semua bahas masalah politik nih. Yang tak boleh itu Pak RT, Pak RW, kalau kampanye di sini masang baliho gambar orang kampanye, lalu ada caleg yang kampanye, itu tidak boleh. Tapi kalau Bapak bahas di sini politik, itu bagus. Daripada politik dibahas di KP-KP, itu politik KP jadinya. Daripada politik dibahas di karaoke-karaoke, hasilnya apa? Politik karaoke. Tapi kalau di masjid nih, bapak-bapak yang soleh-soleh nih membahas di sini, pasti hasilnya baik. Ini kan orang baik-baik semua nih. Ada orang jahat dalam nih. Ini Pak, duduk kayak gini nih, kalau tak orang baik, tidak mungkin Bapak mau nih. Apalagi yang sudah ada diabetes, asam urat. Ya nih mau lipat kaki, enak mau melunjur, mau apa? Selonjor, tak enak pula. Tersinggung orang, maka akhirnya dipegang-pegang lah kaki sedikit dan dulu sedikit. Enaknya di rumah nyantai-nyantai, tengok TV nonton.
Tapi bapak tak lakukan itu, bapak di sini karena bapak orang baik. Orang-orang baik inilah yang menentukan nasib nih. Anak pula bapak datang nanti mencoblos itu. Pak, orang baik-baik itu Pak pasti memilih orang baik-baik, itu otomatis. Orang jahat-jahat itu yang dipilihnya jahat-jahat juga. Dan kalau terpilih pemimpin yang baik, ia pasti akan dikelilingi oleh orang-orang baik. Dia tak akan mau dikelilingi oleh orang-orang jahat. Dan kalau terpilih pemimpin jahat, ia akan pilih kawan-kawannya, anak-anak buahnya nyujuk jahat juga. Tak mau dia orang baik-baik. Kalau pemimpin itu pintar, maka dia akan dibantu oleh orang-orang pintar. Tapi kalau pemimpin itu dungu, dia juga akan dibantu oleh orang dungu-dungu. Tak mau dia dudukkan orang pintar-pintar. Apa sebab? Ketahuan dungunya. Ya Pak ya, jangan Bapak langsung ke atas dia pimpinan itu ya. Nampaknya mulai saya mencurigakan ini. Tak boleh tuh. Pemimpin itu mulai dari yang bawah sampai ke atas. Kalau dia soleh, maka dia akan dikelilingi orang-orang soleh. Kalau dia ahli maksiat, dia akan dikelilingi oleh orang maksiat-maksiat. Lalu Bapak biarkan itu. Tak hadir Bapak besok. Tak ikut Bapak mengkampanyekan untuk memilih orang-orang baik-baik. Bapak jadi tim sukses semuanya untuk orang-orang baik-baik ini duduk di kepemimpinan ini. Harus ikut campur Bapak, tidak bisa. Kepentingan umat, kepentingan agama itu tergantung di tangan pemimpin ini. Kalau tak sahabat bilang kan goresan tangannya itu, tanda tangannya itu bisa mengubah semua-semua. Lalu kalau keputusan itu merugikan umat, lalu Bapak mau demo. Demo apa? Ini mohon maaf lah, dimohon maaf contoh buruknya. Tiba-tiba ada pemimpin mengatakan Masjid Thayyibah rubuhkan. Bapak mau ngapa? Tangannya oleh wali kota. Bapak mau ngapa? Mau demo? Demo lah. Bulldozer jalan terus. Mau ngapa Bapak? Mau ngamuk-ngamuk? Mau ngadukan ke pengadilan? Adukanlah. Kalau sempat dapat pemimpin yang kayak gitu, kepentingan agama, kepentingan umat tak terjaga. Siapa tanggung jawab? Bapak berdosa, ibu berdosa. Pak ya. Maka Bapak besok ini waktu-waktu yang sangat kritis nih. Tidak bisa nyantai-nyantai kita. Saya sengaja nih nyampaikan ceramah nih di Muharram nih. Saya kaji nih. Pokoknya ceramah saya ini terus. Dan saya tak berpihak kemana-mana. Saya tak menyebut partai, saya tak sebut nama orang. Tapi Bapak harus berusaha mencari pemimpin yang adil. Saya tidak tahu Pak Ustadz. Tanya kepada orang yang tahu-tahu. Alim ulama cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat tanya. Tugas Bapak yang ngerti-ngerti, tolong dicek track recordnya. Pastikan kemana keberpihakannya. Ke agama atau kemana keberpihakannya. Kalau dia tak berpihak ke umat Islam, tidak usah dipilih. Tapi kalau dia berpihak kepada agama dan bangsa tentunya. Kalau dia berpihak dia ke agama, pasti dia berpihak kepada bangsa ini. Bapak kampanyekan, Bapak sampaikan. Pak, Umar bin Khattab radhiyallahu an satu kali duduk seperti ini. Lalu sampaikannya ke kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya. Kalaulah, kata Umar, dalam berdoa itu hanya boleh satu yang kita pinta. Kalau berdoa ibu minta apa aja? Bu, minta kayo. Hah? Minta masuk surga. Yang sakit-sakit minta sehat. Hah? Minta apa? Pemimpin adil. Oke. Minta anak soleh. Minta rizki. Dalam berdoa itu, Bapak nih Bu, kalau berdoa itu diminta kita untuk tamak. Ya da'una rabbahum khaufan wa tama'a.
Kalau berdoa itu kita diminta penuh dengan rasa haub dan tamak, rakus dalam berdoa itu, minta semua. Kalau dalam berdoa minta, diajar seperti itu. Bapak Ibu enggak usah pelit-pelit dalam berdoa tuh, minta sebanyak-banyaknya, enggak apa-apa. Cuman kata Umar, andai-andai saja katanya, duduk-duduk dengan kawannya. Dalam berdoa itu hanya satu yang boleh kita minta, enggak boleh banyak minta. Pokoknya, ya Allah beli saya rezeki, dah selesai. Enggak boleh minta anak soleh, enggak minta ini lagi, pokoknya satu aja. Kalau andai itu kata Umar, dalam berdoa itu satu yang boleh kupinta, maka yang kupinta dalam solat-solatku, dalam doa-doaku kata Umar, berikan kami pemimpin yang adil. Sahabat lalu protes, Umar, kami ingin anak soleh. Apa kata Umar? Kalau kamu dapat pemimpin yang adil, maka anak-anak kamu pasti soleh. Pemimpin yang adil itu akan buat anak-anak kamu itu sekolah. Pemimpin yang adil itu tidak akan biarkan kesempatan kepada anakmu untuk tidak jadi anak soleh. Umar, kami perlu sehat. Apa kata Umar? Kalau kamu dapat pemimpin yang adil, maka ia akan pastikan seluruh rakyatnya, umatnya sehat-sehat semua. Umar, kami ingin dapat rizki. Pemimpin yang adil itu akan memastikan semua kamu dapat rizki. Umar, kami mau masuk surga. Kalau kamu dapat pemimpin yang adil itu akan membuat kamu masuk surga. Tak akan ada tempat-tempat maksiat. Tidak ada peluang bagi kamu untuk berbuat dosa. Kata Umar bin Khattab, maka tak kupinta yang lain. Berikan kami pemimpin yang adil. Maka aku doa saja kalau satu aja permintaan kata Umar, beri kami pemimpin yang adil. Takkan kupinta yang lain. Bapak nih Bu, ini mohon maaf nih, negeri kita nih negeri yang penuh berkah, hebat Indonesia nih. Tapi kita tidak pernah merasa dapat barokah hidup di Indonesia. Saya diberikan kesempatan oleh Allah mengunjungi lebih dari 30 negara di dunia nih. Indonesia nih hebat, hebat. Tanahnya subur. Jadi kalau ada lagu yang katakan lempar tongkat itu tumbuh. Memang negeri kita ini subur, Pak. Tanam apa aja lah tumbuh. Dalam perutnya, tambangnya. Papua itu ada freeport, emas digali, kualitas tinggi. Dalam galinya lebih tinggi pula dari gunung digali, itu emas yang diambil tuh. Kalau dikumpul-kumpulkan emasnya tuh, tubuh-tubuh emasnya mungkin udah banyak pula gunungnya dibuatnya oleh emas itu. Saking hebatnya Indonesia ini. Nggak usah lagi Papua tuh, dekat-dekat kita aja. Mana nih? Wansing. Sungainya tuh emas. Sungai Logas apa sungai yang sekarang orang peti-peti apa tuh, ambilnya emas tuh. Emas. Dalam perut buminya, apa yang tak ada di Indonesia nih? Ada di negara lain dalam perut buminya ada. Hutannya, sungai-sungainya. Di Timur Tengah itu Bapak Nebo, ada satu sungai aja, Sungai Nil. Sungai Nil itu bisa membuat orang makan gandumnya, sayur-sayurnya dari Sungai Nil itu. Subur kiri kanan gara-gara sungai. Satu aja sungai. Indonesia, berapa sungainya? Nggak usah lagi Indonesia banyak. Riau aja. Sungai apa? Sungai Siak. Sungai Hijau. Sungai Hijau. Siapa yang ketawa berarti pernah ke Sungai Hijau. Yang tak ketawa dia tak ngerti itu. Dikiranya Sungai Hijau sama besar dengan Sungai Siak. Sungai Siak. Bapak rusak sekali ceramah saya gara-gara Bapak. Sungai Siak, Sungai Kampar, Sungai Indragiri, Sungai Rokan, Sungai Batak, enggak lah nih. Sungai Sahil. Sungai kita ini luar biasa Bapak nih. Di Riau ini sungai. Cuman kita dapat pemimpin yang tak pernah bisa memimpin negeri ini dengan adil. Apa yang terjadi? Negara ini penuh dengan korupsi. Negara ini penuh dengan kejahatan. Negara ini tipu-tipu semua. Negeri ini, mohon maaf nih, saya di sini nih, saya PNS ini, saya dosen. Negeri ini penuh dengan tipu-tipu. Rakyatnya menipu, pemimpinnya apalagi. Itu masalahnya. Ngaku aja lah Bapak. Banyak tipu-tipu di negeri ini.
Kalau tidak nipu-nipu kita, payah kita selamat hidup di negeri. Ini negeri ini tak dapat barokah, padahal tanahnya, sumber dayanya, itu mestinya bisa membuat kita penuh dengan keberkah. Apa sebab? Tak dapat kita memimpin itu. Tadi Bapak harus berusaha sekuat mungkin. Pada tahun 2024, kita dapatkan pemimpin yang adil. Kau pun tak semuanya, sebahagian besarnya. Kalau tak Bapak lakukan, kita sengsara panjang lagi. Pak ya? Ya. 1. Udah berapa menit nih? Udah 25 menit. 20 menit. Kedua, supaya negeri ini menjadi negeri yang madani juga. Yang kedua kata para alim ulama, alimun zahidun. Ulama-ulamanya zuhud. Zuhud itu apa Pak Ustadz? Zuhud itu tidak mencintai dunia. Tidak mengumpulkan harta, tidak mengejar tahta dan wanita. Ulamanya tak peduli dengan dunia. Ustaz, tak boleh ulama itu kaya? Boleh. Ulama itu sebabnya kaya. Tapi kekayaannya itu tidak lalu membuat dia memperhatikan kekayaannya. Bahasa lainnya, kekayaan itu tidak masuk di hatinya. Kekayaan cuma di genggamannya. Kapan-kapan bisa dia buang, bisa dia lepaskan kekayaan itu. Tapi kalau kekayaannya masuk dalam hati, itu masalah. Pak Ibu, ulama itu 2 kali disebut dalam Al-Quran. 1, ulama Bani Israel. Ulama Bani Israel. Yang satu lagi, innama yahsyallah al-ulama. Hanya ulama lah satu-satunya yang benar-benar takut kepada Allah. Kalau ulama Bani Israel apa kerjanya? Yuharrifunal kalim ammawadihi. Kerjanya apa? Ganti-ganti hukum, ganti-ganti ayat, ubah-ubahnya. Kalau saya katakan haram, bahaya saya tak dapat jabatan nanti. Saya mungkin dipecat atau saya rugi. Lalu dia bilang halal. Itu ulama Bani Israel. Kalau saya bilang begini, saya protes atau saya kritik, bahaya saya, dicopot jabatan saya nanti. Lalu dia puji-puji itu. Itu ulama Bani Israel. Ulama Bani Israel ini, kata Imam Ghazali, itulah ulama ulama jahat, ulama busuk. Ulama dunia, kata Imam Ghazali. Adapun ulama yang kedua, itu dia tak peduli. Kalau saya katakan haram, saya dipenjara, saya dipenjara. Kalau saya katakan ini halal, akibat saya mengatakan halal ini boleh, saya dicopot, saya siap dicopot. Itulah ulama yang akhirat itu, ulama baik. Bapak Ibu, di Indonesia ini mana banyak ulama baik apa ulama buruk? Hah? Buruk apa baik? Ada ulama buruk Ustaz? Ada? Ada. Maka jangan Bapak berpercaya betul dengan kami Ustaz ini. Kita tengok juga lah dikit. Ya Bu ya. Ustaz-ustaz ini kita tengok juga. Jangan percaya betul. Ulama ini juga manusia. Ada yang ngomong sama saya kemarin, saya ceramah di mana? Lalu pertanyaan, Ustaz, ada Ustaz tuh Ustaz, tak mau tegur sapa. Pokoknya begini-begini Pak Ustaz. Gimana tuh Pak Ustaz? Saya sebut, itu juga manusia ulama itu. Tapi kalau dia memutuskan silaturahmi, maka perlu kita kaji betul nih. Hati Ustaz. Bapak nih Bu, kalau ada yang mengubah-ubah ayat untuk kepentingan dunianya, mengubah-ubah hukum untuk kepentingan hartanya, untuk kepentingan kekuasaannya, maka itulah disebut oleh Imam Ghazali sebagai ulama cinta dunia. Sahabat-sahabat Nabi yang berada di kota Madinah, alim-alimnya itu zuhud semua. Zuhud semua. Tak peduli dia. Sahabat-sahabat itu punya harta, tapi dia zuhud, tak mempedulikan harta.
Itu yang kedua. Ketiga, negeri itu akan madani kalau orang kayanya dermawan. Di dalam masjid ini orang kaya apa orang miskin nih? Hah? Kaya apa miskin? Takut disebut orang kaya nama saya. Orang kaya apa orang miskin? Kalau tengok cara-cara duduknya, yang sebelah kanan kaya nampak. Yang sebelah kiri sedang. Yang depan miskin nampak saya. Kalau ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu, pesan saya, kalau ada yang jadi pemimpinnya adil. Kalau ada ustadz, alim, ulama, zuhud lah. Kalau yang kaya-kaya, dermawan lah, pemurah lah, pemurah. Bapak ibu coba bayangkan nih, ada orang miskin datang ke bapak, Pak, pinjam duit. Bapak tak pinjamkan. Berapa kamu pinjam? 5 juta. Oh, banyak kali, tak bisa. Pak, kalau bapak tak mau minjamkan 5 juta, mintalah Pak 50.000 untuk makan hari ini. Tak bapak kasih. Pak, anak saya belum bayar SPP. Mau bapak bantu SPP anak saya? Bapak tak bayar. Pak, saya belum makan. Minta makan Pak. Bapak tak bantu memberi makan. Kira-kira seperti apa pandangan orang itu terhadap bapak dan ibu yang kaya tadi itu? Ini rumah besar nih, mobil banyak nih, mewah nih. Atau yang kedua, ada bapak orang kaya, Bu, pinjam duit Bu, pinjam berapa? 5 juta nih, bawa. Kapan nih Bu nanti bisa kembalikan ya? Ini saya catat sebagai utang nih. Bu, minta duit Bu 100.000, ibu kasih nih 100.000. Bu, anak saya belum ada SPP, ibu bayarkan SPP-nya. Bu, minta makan, ibu kasih makan. Kira-kira seperti apa pikirannya terhadap ibu? Hah? Kalau sakit orang berdua nih, yang kikir dan yang dermawan tuh, kira-kira apa doa mereka berdua? Berdoa orang miskin itu terhadap mereka berdua. Terhadap orang kaya, apa orang yang kikir mereka tuh? Alhamdulillah, masih copek. Kalau terhadap orang yang dermawan, apa kira doanya? Ya Allah, jangan sampai mati. Ya Allah, sehatkan dia. Apa sebab? Besok kalau mati ibu nih, yang dermawan nih, kemana nak minjam lagi? Kemana nak minta tolong lagi? Mereka menganggap ibu tadi atau bapak yang dermawan itu aset baginya. Dan mereka pasti akan menjaganya. Kira-kira terjadi kebakaran rumah. Yang orang kikir yang kaya tadi dengan orang miskin yang orang kaya yang dermawan. Kira-kira apa dilakukan orang? Kalau orang kaya itu dia yang kikir tuh. Lantaklah. Dicuri orang rumah tuh. Lantaklah. Kira-kira orang yang kaya dermawan kira-kira seperti apa? Oh, pasti orang ini berusaha memadamkan, dia takut miskin orang kaya nanti ini. Kalau sempat miskin nanti kemana lagi saya minta bantu? Saya harus selamatkan. Ini kepentingan saya di dalamnya. Orang yang bapak bantu itu akan membantu bapak dengan doa-doanya, dengan usaha. Jadi kalau ada yang kaya di sini, dermawanlah. Tapi saya tidak nyuruh bapak-bapak untuk sok-sok dermawannya. Ada orang sok-sok dermawan, di lampu merah dikasih-kasih duit tuh. Di jalan-jalan. Sekarang ini saya tengok di jalan Sudirman, setiap hari Jumat tuh tiba-tiba muncul banyak ibu-ibu pakai karung, pakai apa, jalan Arifin Ahmad. Karena ada tradisi memberi makan, memberi uang pada Jumat berkah. Maka tiba-tiba keluar orang di pinggir jalan itu semua. Nunggu-nunggu orang bawa mobil, sepeda motor ngasih. Itu sok-sok pemurah aja tuh. Apa yang bapak harus lakukan? Pastikan di kiri kanan rumah bapak, di muka dan di belakang rumah bapak, bantu. Cek. Pelajari. Kalau tidak sempat tanya sama Pak RT. Pak RT, ada berapa orang susah di sini? Ada 10 Pak. Yang susah betul lah, yang tak ada pekerjaan. Itu di rumah sewa tuh, di rumah sewa tuh, di rumah sewa tuh. Bapak datangi, ibu datangi rumah tuh.
Tanya sama anaknya. Yong, alam makan nang pagi kok. Odun le mak. Mengapa nak makan? Ano maang? Amak tu. Mengapa mak lu? Dari tadi main game le mak kata. Tu nak sama tu. Kalau main game pula dia mana sama tu lagi. Mana maang? Tu mak ada duduk-duduk aja dia mak. Ada tangi bu tu bu. Ngapa bu? Duduk-duduk aja. Udah masak. Tak ada yang mau dimasak bu katanya. Suami saya tidak kerja, tidak dapat kerja. Suami saya tukang, tak dapat dia proyek. Pulang ibu. Tapi datang lagi. Pulang pergi ke kedai, beli beras 5 kilo, beli telur 1 papan, beli minyak goreng sedikit, beli apa sedikit, apa sedikit. Ya kira 200.000 lah, 150.000. Pikul beras tuh, bapak pikul beras tuh pak, bapak bawa tuh minyak goreng tuh, bapak bawa tuh gula itu, bapak bawa sedikit sekira 200.000 tuh, bapak antar ke rumah, bapak bagikan Umar bin Khattab. Pahalanya luar biasa. Kalau sakit bapak nanti, orang yang bapak bantu itu berdoa sungguh-sungguh agar bapak sehat. Ya kan? Bapak dapat pahala, bapak dapat orang baru untuk menjaga bapak. Maka dermawanlah. Kota ini akan jadi kota Madinah seperti para sahabat itu karena orang-orang di kota Madinah itu dermawan semua. Tidak ada yang pelit. Mereka saling bantu-bantu semua. Nah, masalahnya kita tak peduli kiri kanan rumah kita tuh. Padahal kita tahu tuh ada orang nyewa di situ. Tak tahu kita dimakan atau tidak, suaminya kerja atau tidak. Pernah Bapak tanya, pernah datangi, ibu-ibu datangi. Ya mungkin mau datang. Bapak, kalau orang miskin ini tak sabar dia, berada di puncak keputusasaannya, itulah yang akan merampok. Itulah yang akan mencuri. Itulah yang akan membunuh. Dia perlu makan, tak ada yang bisa dimakan. Mau cari kerja, tak ada pekerjaan. Anak sakit, anak mau makan juga. Minta tak dikasih, minjam tak dikasih. Lalu apa yang dipikirnya lagi, yang terpikir parahnya? Dibunuhnya Bapak. Dirampoknya gitu. Kejahatan itu, tanyalah sama polisi atau siapa. Tidak akan ada berani merampok di kampung ini, kecuali orang dalam. Sekurang-kurangnya ada orang dalam yang bekerja sama. Karena orang luar takut dia datang ke sini, ketahuan. Kan asing, nampak langsung. Tapi kalau dia kerjasama dengan orang di dalam nih, maka ada kejahatannya. Maka supaya tidak ada kejahatan, orang-orang yang mungkin akan melakukan kejahatan itu, Bapak amankan dia makannya. Bapak selamatkan kebutuhan pokoknya. Sama-sama. Dermawanlah. Pak ya. Terakhir. Supaya kota ini menjadi kota madani, untuk bapak dan ibu yang miskin, sabar. Sabar. Jangan membuat kejahatan, jangan merampok, jangan nipu, jangan curang, sabar. Jangan berkeluh kesah, tahan miskin. Kalau bapak sabar, orang-orang kaya ini akan datang dikirim Allah untuk bapak. Tapi kalau bapak menipu, bapak buat curang, bapak melakukan kejahatan, orang-orang kaya jauh dari bapak. Ini kalau ada bapak yang miskin nih. Tapi kalau saya tengok wajah kaya semua. Yang amin kuat itu pasti miskin. Berat doa nampak saya kan. Bapak, ada hadis Rasul sebenarnya didoaibkan oleh sebagian ulama hadis. Tapi untuk motivasi tidak apa-apa. Apa doa Rasul? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni yaumal qiyamah ma'al masakin. Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin, matikan saya sebagai orang miskin, dan kumpulkan saya pula besok di padang mahsyar bersama orang-orang miskin. Berdasarkan hadis itu, banyak sahabat-sahabat tak mau hidup kaya. Apa sebab? Karena dia mau besok berkumpul di padang mahsyar bersama Rasulullah SAW. Ibrahim bin Adham dikasih uang lebih kurang 10.000 dinar. 1 dinar itu sekarang lebih kurang 4 juta. Kalau dibuat 10.000 itu duitnya sekitar 40 miliar. Dikasih orang dia duit,
Biasa ya, orang-orang kaya-kaya itu kalau ketemu orang baik-baik, orang soleh-soleh, berilmu itu, banyak aja orang mau bantu dia. Datang orang kaya, kasih dia duit lebih kurang 40 miliar. Kalau 10.000 dikali 4 juta berapa duit itu? 4 miliar apa 40 miliar? 10.000. Kurang mantap nampak saya matematika ini. 40 miliar ya? 40 miliar, saya hitung-hitung kemarin 40 miliar. Ini saya ini kan tidak pernah pula hitung-hitung duit sebesar ini, anggap aja lah ya. Dikasih 40 miliar, apa kata Ibrahim bin Adham ketika dikasih itu? Maaf, saya tak terima. Apa sebab? Apakah kamu ingin menghilangkan nama saya dalam catatan malaikat sebagai orang miskin? Tidak. Karena dia ingin tetap dicatat dalam catatan para malaikat sebagai orang miskin. Kalau kita terima uang 40 miliar, itu berubah status kita lagi kan? Kalau Bapak dikasih uang 1 miliar, berubah status Bapak jadi orang kaya. Ini dikasih uang 40 miliar, itu berubah statusnya jadi orang kaya. Dia tidak mau. Kamu ingin saya dihapus dalam catatan malaikat sebagai orang miskin? Tidak. Saya mau dicatat dalam catatan malaikat itu sebagai orang miskin. Apa sebab? Orang miskin itu banyak untungnya besok di akhirat. Orang miskin ini cepat masuk surganya. Orang kaya lambat masuk surganya. Orang miskin dalam satu riwayat disebutkan masuk surganya lebih cepat 500 tahun. 500 tahun Pak. Bukan sehari 2 hari duluan masuk surga dari orang-orang kaya yang baik nih. Tapi orang miskin yang baik ya, duluan masuk surganya daripada orang kaya yang baik, sama-sama baik. Kalau orang miskin jahat itu masuk neraka. Orang kaya jahat masuk neraka. Orang miskin yang baik ini duluan masuk surganya dari orang kaya yang baik 500 tahun. Andai surga itu bisa lusuh, bisa kumal, maka ada kumal tuh surga itu, baru orang-orang kaya masuk. Ambillah bantal-bantal yang sudah kena ngences-ngences tuh. Kasur-kasur yang sudah apa tuh. Begitulah contohnya. Tapi kan surga tidak bisa seperti itu. 500 tahun jaraknya. Maka sahabat-sahabat itu tak mau jadi orang kaya, milih orang miskin. Adalah Abdurrahman bin Auf. Dikenal sebagai salah seorang sahabat Nabi yang kaya raya. Mendengar kata-kata itu, dia putuskan untuk jadi orang miskin. Cuman dia tak tahu cara menjadi orang miskin. Kalau kita kan tak tahu cara menjadi orang kaya, Abdurrahman bin Auf tak tahu cara menjadi orang miskin. Jadi ada berniatnya untuk jadi orang miskin nih, harta banyak nih. Dikasih-kasih ke orang tak juga habis-habis, bertambah. Bisnisnya jalan terus. Pemurah nih, tapi tak habis-habis harta. Satu kali berperanglah Abdurrahman bin Auf dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Berbulan-bulan perangnya. Habis perang, ada sahabat Nabi yang berkeluh kesah kepada Nabi. Nabi, kita kan berbulan-bulan perang. Terus kata Rasul, kurma kami kan harus dipanen 3 bulan yang lalu. Lalu karena tak dipanen-panen, tak ada orang panen. Kurma itu busuk Nabi, tak bisa dijual. Mendengar itu Abdurrahman bin Auf lalu ada ide, ini kesempatan saya untuk jadi orang miskin. Dia bilang begini, seluruh petani kurma, pekebun kurma, saya beli kurma busuk itu semua dengan harga kurma bagus. Antar ke gudang saya. Semua yang busuk-busuk itu antar ke gudang saya. Saya beli dengan harga kurma bagus. Ini kurma busuk, ini kurma tak laku lagi nih. Antar ke gudang saya. Saya beli dengan harga kurma bagus. Tentu belum balas sahabat nih mengantar ke gudang Abdurrahman bin Auf. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Alhamdulillah saya jatuh miskin. Kurma tak laku lagi dijual. Harga bagus. Tak berapa lama datanglah rombongan dari Yaman mencari kurma busuk. Sebab di Yaman dilanda oleh penyakit, yang penyakit itu hanya bisa disembuhkan dengan mengkonsumsi kurma busuk. Mungkin ada bakteri-bakteri baiknya dalam kurma busuk itu, sehingga ketika dikonsumsi jadi sehat. Dan mereka membeli kurma busuk itu dengan harga 10 kali kurma bagus. Beruntunglah Abdurrahman bin Auf itu 10 kali lipat.
ndak jadi miskin. Memang nasib orang miskin aja nampak saya. Nasib orang kaya aja nampak. Abdurrahman bin Auf memutuskan itu. Kenapa? Karena dia ingin mudah urusan besok di akhirat. Kalau di kaya saya nanti panjang urusan, orang udah masuk surga, saya belum. Tahu kenapa orang miskin itu cepat masuk surganya? Tak banyak periksanya, ya Pak ya. Ini ada Bapak dari kejaksaannya. Kalau mau tahu seperti apa diperiksa, tanyakanlah kepada orang-orang yang pernah dijaksa oleh penyidik. Baik itu penyidik ke KPK, penyidik di kejaksaan, atau penyidik di kepolisian. Satu aja yang mau diperiksa berbulan-bulan, menggigil-gigil. Saya tanya, kenapa Bapak cemas periksa? Talah kata. Padahal yang meriksa saya tuh anak-anak kecil-kecil aja, muda-muda aja. Tapi nah ada lagi katanya. Ngeri diperiksa tuh katanya. Menggigil kita dibuatnya kata. Itu manusia yang meriksa itu. Anak-anak muda katanya. Dia udah umur 50 dekat 60, yang meriksa anak muda umur 30 tahun. Nah, menggigil tuh, ketakutan itu. Padahal bisa ditipu-tipu tuh. Yang meriksa tuh. Satu cuman yang mau diperiksa. Besok kita akan mempertanggungjawabkan seluruh amal kita, seluruh harta kita. Contoh sederhana. Kamu punya mobil apa di dunia? Transportasi kamu apa? Mobil. Apa mobilnya? Pajero. Apa kata malaikat? Kamu pertanggungjawabkan dari mana kamu dapat duit untuk beli Pajero. Tuh periksa tuh. Duit ini malaikat, duit ini malaikat, duit ini malaikat, dari gaji ini, dari ini. Oke, kata malaikat. Halal. Bapak siap-siap ya besok ditanya malaikat. Kalau punya mobil Bapak siap-siap jawab tuh. Dari mana duit beli mobil tuh? Dari gaji ini saya simpan ini dapat untung ini. Oh gitu. Oke, setelah dijelaskan halal mobilnya. Selesai. Mungkin lama penjelasan tuh. Diingat-ingat dulu dari mana duitnya, diingat-ingat di mana datangnya. Oke, halal. Pertanyaan malaikat kedua, kemana kamu bawa pakai itu? Mobil. Berapa lama kamu pakai mobil itu? Saya pakai Pajero itu malaikat sekitar 20 tahun. Selama 20 tahun itu kamu jelaskan kemana mobil itu kamu bawa. 20 tahun pakai itu dijelaskan semua itu Bapak. Tiba-tiba ada dalam rekaman itu. Mobil Pajero kamu, kata malaikat, mengapa parkir di depan karaoke itu? Kamu masuk dalam karaoke itu ya? Kata malaikat. Enggak malaikat, enggak saya tuh. Tuh, kok mobil kamu di situ? Supir saya yang bawanya. Saya enggak pergi ke karaoke. Oke, ternyata betul enggak. Ada bukti lain dari rekaman lain dia tidak di situ. Udah selesai belum? Kenapa kamu tak ajar supir kamu? Kok bisa kamu supir pakai supir yang kayak gitu? Kamu kenapa tak pecat dia? Oh, macam-macam panjang. Itu baru satu tuh. Belum lagi tanah lagi, rumah lagi, duit lagi. Panjang. Bertahun-tahun penjelasannya. Orang nak masuk surga Bapak belum. Coba kalau Bapak miskin. Apa transportasi kamu? Sepeda ontel malaikat. Kamu dapat dari mana sepeda ontel tuh? Kamu beli berapa sepeda ontel tuh? Sepeda tuh saya beli malaikat 1 juta lah. Sepeda bekas. Dari mana kamu dapat duit 1 juta tuh? Kemarin ada tetangga saya itu minta buatkan kamar mandi malaikat. Lalu borongan. Dari borongan itu habislah borongan itu untuk makan anak istri 1 bulan. Tapi bersisa duit 1 juta. 1 juta itulah yang saya belikan sepeda. Oke, selesai 1 juta. Kemana kamu bawa sepeda? Berapa tahun kamu pakai sepeda itu? 20 tahun malaikat pakai sepeda. Kemana kamu bawa sepeda itu? Kan mudah jawabnya. Tak mungkin lah sepeda itu saya bawa ke Living Wood, ya, ke Mall SK, ya kan? Nggak mungkin malaikat. Terus kemana? Paling ke tempat kerja. Ke masjid aja malu saya bawa sepeda itu. Anak-anak saya bonceng sepeda itu tidak mau. Istri saya apalagi mau lain kaki katanya. Kan selesai. Maka orang-orang miskin ini duluan masuk surga daripada orang-orang. Bapak dan Ibu, kalau sempat negeri kita ini dapat pemimpin yang adil, dapat ulama yang zuhud, dapat orang kaya dermawan, dapat orang miskin yang sabar, kota ini madani. Tapi kalau dapatlah pemimpinnya zalim, ulamanya cinta dunia, orang-orang kayanya bakhil, kedekut sambilik karyang,
Orang miskinnya tak sabaran, sarang. Saya berharap mudah-mudahan tahun baru ini 1445 kita pikirkan itu. Kalau ada bapak yang jadi pemimpin di sini, jadilah pemimpin yang adil. Jangan jadi pemimpin, lawan adil itu zalim, Pak. Jangan jadi pemimpin yang zalim. Kalau bapak punya kekuasaan, jangan sok kuasa, jangan aniaya orang, jangan zalimi orang. Ada ulama Muhammad Alawi Al-Makki pernah menceritakan tentang kisah seorang raja yang zalim. Raja yang zalim ini kena penyakit. Penyakitnya tak bisa buang air besar. Tak bisa dia buang air besar. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Bahaya, Pak. Kalau sempat Bapak tak berak-berak, bahaya. Mulailah badannya merasa kesakitan, perutnya mulai kembung. Tak tahu dia caranya bagaimana mengobatinya. Lalu dia buat sayembara. Siapa yang bisa mengobati saya beri hadiah apa yang dipintanya. Macam-macam tabib yang mengobatinya, tapi tak berhasil. Dalam keputusasaannya akhirnya datanglah seorang alim yang tabib. Dia datang ke raja. Saya bisa sembuhkan kamu dengan izin Allah, tapi ada syaratnya. Apa kata raja? Apa yang kamu pinta? Saya minta separuh kekuasaanmu, separuh kerajaanmu. Oh, nak bisa, kata raja. Tolaknya. Pergilah alim tuh, tabib tuh. Cari-cari tak juga dapat orang bisa mengobatinya. Ini pun mulai membahayakan. Sudah sangat menyakitkan bagi tubuhnya. Akhirnya tak tahan dia lagi, dia panggillah tabib yang kemarin yang menawarkan minta separuh kerajaan itu. Udahlah, saya kasih kamu separuh kerajaan saya, sembuhkan saya. Apa kata alim yang tabib itu? Nggak bisa. Kemarin setengah, sekarang nggak setengah lagi. Kamu minta berapa? Semua kerajaanmu. Ini nggak gawat nih. Penyakitnya dosa sangat membahayakan nih. Bisa hilang nyawa lagi. Karena berbulan-bulan nggak buang air besar. Bapak, saya dulu pernah dengar di Kota Pekanbaru ada pejabat yang nggak bisa kentut. Dan akhirnya harus berobat ke Singapura. Bayangkanlah, itu kentut aja. Kalau sempat ibu bapak takut kentut, bahaya. Ini raja ini tak bisa buang air besar. Karena dia ada sangat sakit sekali, akhirnya dia setujui. Oke, saya terima. Sembuhkan saya, obati saya. Kalau saya sembuh, ambillah kerajaan saya. Ambillah kekuasaan saya. Dengan izin Allah, alim yang tabib tadi mengobatinya. Keluarlah beraknya. Keluarlah air besarnya. Dan raja itu menepati janjinya. Ambillah kerajaan saya. Tabib itu menolaknya. Tidak, saya tak jadi terima. Terus kenapa maksud kamu buat itu? Saya hanya ingin menyampaikan dan mengajarkan kamu bahwa kerajaan kamu itu tidak lebih berharga daripada berak kamu. Pak, bayangkanlah itu. Jadi jangan sok-sok juga lagi. Jadi kalau bapak jadi pejabat sekarang, jadi penguasa, jangan sok-sok. Nah ada tuh. Katanya kerajaan kamu itu tak lebih berharga dari berak kamu itulah tuh. Nanti saya terima tuh. Ambillah lagi. Saya ingin membuat kamu sadar saja. Jadi kalau bapak jadi pemimpin yang adil lah. Jangan ambil hak-hak orang, jangan aniaya orang, jangan zalim, jangan buat kejahatan. Nanti Allah akan hukum dengan cara. Pak Ibu ya, mudah-mudahan Indonesia ini, Riau ini, Pekanbaru ini menjadi kota Madinah di tempat Rasulullah SAW hijrah dan membangun peradaban di situ. Dan peradaban di situ diakui oleh dunia sebagai peradaban yang hebat. Seluruhnya mengakuinya. Demikian saja kaji kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita aturkan kepada Ustaz Profesor Dr. Akbarizan MAPD yang telah menyampaikan tausiah pada malam hari ini dari acara puncak peringatan 1 Muharram 1445 Hijriah
ada 4 hal yang beliau sampaikan tadi, yakni tentang persyaratan satu negeri menjadi negeri yang madani. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, yang kedua adalah ulama yang zuhud, yang ketiga adalah orang kaya yang dermawan, yang keempat adalah orang miskin yang sabar. Semoga kita Allah anugerahkan pemimpin yang adil, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini kita akan menyerahkan secara simbolis ada bantuan yang diberikan oleh salah seorang jamaah kita, yakni Ibu Dr.